Oke, selamat malam teman-teman. Saya merekamnya ini malam hari ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu infografis yang bagus ya, yang dibuat oleh Saint George International ya, The Language Specialist. Jadi, eh, institusi atau organisasi yang bergerak di bidang bahasa ya ini ya. Atau English School in Central London. Jadi, sekolah Inggris di London pusat ya. Jadi judul infografis itu berasal dari kata information and graphic ya. Jadi secara literalnya itu adalah grafis visual untuk menampung informasi yang ingin dibagikan pada pembaca gitu ya. Kalau kita sering membaca internet di media sosial, di searching Google itu pasti banyak infografis bertebaran ya yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, infografis yang dibuat oleh Saint George ini itu berjudul The Perfect Language Learner, pembelajar bahasa yang sempurna ya. Itu ada 6 poin yang ingin dibagikan oleh pembuat infografis ini, yaitu Saint George ini sebagai sekolah bahasa Inggris di London pusat itu. Sebelum kita bahas 6 poinnya, kita baca dulu di ini ya, di apa itu namanya, di bagian atasnya ya. Setiap siswa yang pelajari bahasa ingin mengetahui rahasia untuk membuat perkembangan yang paling cepat ya dalam waktu yang singkat. Tentu saja setiap orang yang belajar bahasa ingin bisa menguasai bahasa asing yang dipelajari secara cepat dan dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu kan keinginan yang setiap orang ya, maunya instan gitu. Tapi di sini tetap pada akhirnya kita mencoba untuk mengoptimalkan semua kemampuan kita gitu ya. What does the perfect language do to in Excel in acronym foreign language? Apa yang pembelajar sempurna untuk agar dapat menguasai atau memahami bahasa asing itu secara Excel itu ya, apa cukup 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 menguasai bahasa yang ingin dipelajari gitu. Yang pertama adalah tentu saja learn every day ya, atau belajar setiap hari. Itu tentu saja sebagai prasyarat agar waktu yang digunakan itu bisa optimal gitu. Bahkan ini ya penjelasannya dari ini, kita bisa perbesar terlebih dahulu. Bahkan ketika kamu merasa sangat lelah, do some learning ya. Tetap tetap gunakan waktu itu untuk belajar gitu. Event is only 5 sampai 10 menit. Jadi bahkan kalau waktunya cuma 5 sampai 10 menit setiap hari ya. Tapi yang terpenting di sini poinnya adalah belajar setiap hari. Saya juga waktu itu ketika saya SMP Negeri 8 Yogyakarta ingin masuk ke SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta gitu ya. Kemudian saya merasa dari matematika bahasa Indonesia tidak ada terlalu banyak masalah. Kemudian yang mungkin perlu diperbaiki untuk ujian nasional adalah bahasa Inggris. Waktu itu saya tentu saja learn every day itu saya memperbaiki listening saya. Jadi saya membeli buku yang ada CD-ROM-nya yang berisi tentang listening gitu ya. Untuk rekam waktu itu saya apa meminta uang pada orang tua untuk membelikan buku itu. Jadi yang pertama adalah poinnya yang saya juga berasal dari pengalaman saya juga adalah learn every day. Jadi bahkan 5 sampai 10 menit, never miss a chance to increase your knowledge. Jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang untuk setiap hari itu untuk belajar bahasa ya. Pasti ada kan. Kita sekarang apalagi di era akses yang informasi yang relatif mudah dengan adanya teknologi gitu. Gunakan itu atau kamu kehilangan hal itu. Practice smart perfect. Jadi praktek itu membuat kita semakin sempurna gitu ya, atau dapat menguasai bahasa secara cepat. Learn every day. Jadi poin yang pertama tentu saja adalah belajar setiap hari. Berkaca dari pengalaman saya juga dulu, saya bahkan ketika saya merasa bahasa saya sangat tertinggal dengan teman-teman sekelas bahasa Inggris saya, itu saya meluangkan waktu tiap hari untuk baca komik ya. Komik manga itu ya, manga Jepang itu kan ada Detektif Conan, ada Naruto, ada One Piece, ada Full Metal Alchemist. Waktu itu saya membaca komik Jepang itu atau manga itu dengan terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya
mau tidak mau agar mengetahui jalan cerita dari komik itu membuka kamus gitu. Jadi misalnya ketika kita sering membaca Conan, kita kan apa akan mengetahui istilah-istilah kayak jailbreak, fugitif, kemudian kriminal, forensik, itu kan data dari misalnya data dari baca detektif Conan gitu, jadi bahasa Inggris yang terjemahan bahasa Inggris. Jadi kita harus meluangkan waktunya, gunakan yang senyaman mungkin dari teman-teman itu ya, yang hobi teman-teman ketika ingin mungkin suka mendengar podcast ya podcast atau komik gitu. Yang kedua adalah be motivated nih. Jadi poin yang ingin dijelaskan oleh sekolah bahasa ini adalah yang dibuat melalui infografisnya adalah be motivated. Jadi jadikan diri kita itu termotivasi untuk belajar bahasa gitu ya. What is your goal gitu? Apa tujuanmu ya? Tadi kan saya SMP Negeri 8 Jogja, pengen masuk SMA Negeri 1 Jogja, tentu saja harus bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi saya tujuannya jangka pendeknya untuk masuk ke SMA favorit Jogja gitu. Maka itu menjadi goal saya untuk belajar bahasa waktu itu ya, untuk memperbaiki listening saya, kemudian grammar atau tata bahasa saya yang saya kuasai waktu itu masih rendah gitu. Kemudian ketika SMA Negeri 1 Jogja sudah masuk gitu, tujuan selanjutnya adalah masuk psikologi UGM gitu. Dan juga dulu pilihan keduanya filsafat kalau tidak salah, filsafat UGM. Jadi tujuan karena saya ingin masuk ke psikologi UGM, tentu saja saya harus memperbaiki bahasa Inggris saya gitu. Jadi itu menjadi satu tujuan saya. Ketika SMA saya ingat juga untuk mempelajari bahasa Inggris itu saya sampai, karena waktu itu SMA Negeri 1 Jogja ada kelas internasional ya, dan mereka di perpustakaan SMA 1 itu dulu ada buku-buku dari Cambridge ya. Buku-buku dari Cambridge. Saya tidak ikut kelas internasional, saya kelas IPS ya, dan kelas biasa waktu kelas satunya. Tapi saya waktu itu memfotokopi sosiologi yang terbitan Cambridge itu ya, sosiologi. Kemudian saya fotokopi dan saya coret-coret di bawahnya, kata per kata saya terjemahkan gitu. Mungkin tidak semua buku itu terjemahkan secara total ya, tapi saya mencoba memaksa diri saya untuk tanpa kemampuan Inggris yang mumpuni mencoba mengartikan kata per kata, sehingga saya belajar dari situ pola kalimat gitu. Sehingga kenapa kok misalnya kata milik gitu ya, my pencil gitu kan, kalau kita sering-sering baca kayak gitu kan kita tahu. Jadi meskipun tidak tahu spesifik aturan grammatikalnya, tapi melalui memaksa diri untuk membaca buku literatur bahasa Inggris itu akan mengetahui letak-letaknya kata-kata itu polanya seperti itu. Kemudian always think about your objective ya, selalu berpikir tentang objektif atau tujuanmu gitu. Saya ketika SMA ingin masuk psikologi UGM, ketika psikologi UGM kemudian S2 melanjutkan di Universitas Pertahanan, di situ ada tes TOEFL juga gitu. Jadi selalu ada objektif atau tujuan yang membuat kita itu terokupasi, pikiran kita itu terlalu disibukkan untuk tujuan jangka panjang gitu, sehingga boring atau merasa bosan dengan belajar itu bisa diimbangi dengan tujuan jangka panjangnya gitu. Jadi belajar bahasa itu termotivasi gitu, karena meskipun capek, meskipun awal-awalnya merasa frustasi gitu, kenapa kok saya tidak bisa mengejar kemampuan bahasa teman-teman sekelas saya misalnya seperti itu. Jadi karena lingkungan saya itu adalah orang-orang yang saya anggap cukup cerdas itu ya, dan saya merasa di bahasa Inggris terutama itu merasa tertinggal di teman-teman sebaya gitu. Saya termotivasi untuk memperbaiki itu. Jadi ada, tapi jangan sampai dijadikan itu sebagai minder ya, justru pemicu kita untuk selalu ingin belajar gitu, atau jangka panjangnya yang lebih personal saja. Jadi bukan pressure lingkungan, tapi lebih ke objektif atau tujuan jangka panjang dari yang kita buat gitu, mau kuliah di sini, mau kuliah di sana gitu. Kemudian you are learning because you want to achieve something. Jadi tentu saja kita ingin belajar itu untuk mencapai sesuatu ya, karir atau menguasai kemampuan bahasa itu sendiri untuk memahami literatur lebih banyak. Nah, saya waktu itu merasa bahwa akses informasi bahasa Inggris itu sudah terbuka sangat luas gitu ya. Kalau kita nggak punya kuncinya, buat apa gitu? Kita misalnya analoginya kita memiliki suatu istana tapi nggak punya kuncinya gitu. Istana itu kita ibaratkan pengetahuan yang ada di internet gitu ya, berbahasa Inggris kan banyak sekali. Tapi kita tidak punya kuncinya. Nah itu
keinginan kita untuk mencapai suatu hal gitu, itu akan memotivasi diri kita gitu. Dan motivasi internal itu didahulukan daripada motivasi eksternal ya. Motivasi internal itu adalah benar-benar tujuan yang kita buat sendiri gitu, yang relevan dengan impian-impian kita. When you get there, your life will be better. Nah, ketika teman-teman itu menemukan tujuan personal, itu pasti akan merasa lebih baik ya dibandingkan dengan pressure eksternal gitu. Karena tekanan eksternal itu motivasi ekstrinsik ya. Itu sifatnya itu sangat lemah dibandingkan motivasi internal yang itu memang benar-benar datang dari diri kita sendiri gitu. Kemudian always remember that even when it's tough. Dan ingatlah bahwa tujuan itu ketika semuanya menjadi berat gitu ya. Ketika bosan, ketika mulai terasa berat belajarnya, tujuan jangka panjang itu akan menyebabkan teman-teman itu bertahan gitu. Success in your vocabulary itu ada ini ya, dari infografis ini ada misalnya melalui buku vocabulary ada 56% ya. Tingkat kesuksesnya mobil pun 74%, flashcard 67%, no written record cuma 21% tanpa rekaman tulisan gitu. Jadi itu ya, motivasi internal itu sangat penting dibandingkan misalnya motivasi ya sifatnya eksternal gitu. Kemudian yang ketiga adalah record new vocabulary. Untuk benar-benar belajar mengenai kata yang baru, you have to remind yourself of it 6 times over hours, days and weeks. Jadi di sini mengingatkan pada diri sendiri 6 kali setiap jam, setiap hari dan setiap pekan gitu ya. Write down all your new vocab in little book that you can always carry around with you, or keep record in your mobile. You always read with you, don't you gitu. Jadi untuk mempelajari bahasa itu tentu saja memperbanyak vocabulary. Tadi misalnya baca komik, detektif Conan gitu berbahasa Inggris gitu. Dan kemudian kita punya buku kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Saya juga punya kebiasaan dulu itu setiap kemana-mana itu selalu bawa buku ya. Baik seperti ini ya, studi planner gitu ya. Buku rencana studi maupun buku-buku catatan untuk yang ukurannya kecil kayak gini dan bisa dibawa kemana saja gitu ya. Sehingga kita bisa merekam kata yang baru itu setiap saat gitu. Kalau ada yang misalnya belajar psikologi dulu ya, misalnya istilah-istilah psikologi itu disimpan lewat buku kecil itu, sehingga kita semakin bertambah gitu ya. Ada misalnya istilah neuroscience dalam psikologi itu, ada biopsikologi, forensik psikologi, istilah-istilah bidang-bidang itu kita tulis misalnya seperti itu. Jadi buku kecil ini adalah salah satu yang saya lakukan juga waktu sejak SMA ya. SMP belum begitu begitu istiqomah gitu ya. Baru SMA itu menyadari pentingnya buku kecil yang bisa dibawa kemana saja. Sehingga ketika saya punya buku kecil yang bisa dipelajari itu ketika saya ke warung makan ini ya, warung Warmindo gitu misalnya, sambil minum kopi dan juga makanan ringan gitu, saya itu bisa membaca apa-apa yang saya tulis gitu ya. Kemudian mencatat sambil misalnya searching di HP gitu. Bahkan sekarang kan ini ya, akses terhadap kamus itu yang sifatnya gratis maupun yang tidak itu bisa kita pakai di laptop maupun di HP gitu ya. Misalnya ini ya, Cambridge Advanced Learner Dictionary gitu ya. Ini kamus dari Cambridge itu. Kita bisa misalnya searching gitu ya, apa sih arti dari misalnya psikologi. Ini ya, misalnya ada B2 ini ya, tingkat kosakatanya kan ada yang sampai C1, C2 dan berapa itu ya. The scientific study on the way the human works and how it influences behavior. Jadi studi ilmiah tentang bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana itu mempengaruhi perilakunya atau mempengaruhi karakter tertentu dari orang itu dan juga perilaku mereka. Misalnya contohnya ini ya, contoh dalam penggunaan kalimatnya, she studied psychology at Harvard. Dia belajar psikologi di Harvard. Lecturer in psychology ya, dosen gitulah katakanlah, dosen atau pengajar dalam psikologi. Child psychology, psikologi anak. The psychology of soldier, psikologi tentara gitu ya. Misalnya kita klik, ada juga compare to psychiatry.
psikiater ya bahasa Indonesia itu, the part of medicine that study mental illness. Bagian dari ilmu medis yang mempelajari mengenai penyakit-penyakit mental gitu ya. Nah, itu kan agak ada perbedaannya antara psikiatri sama psikologi ya. Jadi itu definisi gunanya kamus itu untuk memahami apa perbedaan tiap kata gitu ya, yang mirip-mirip itu, yang berdekatan gitu, sehingga kita tidak mencampur adukan antara psikologi dan psikiatri misalnya. Karena seringkali kan orang tidak bisa membedakan apa sih bedanya psikolog dengan psikiater gitu tanpa melihat definisi yang ada gitu. Kemudian di sini ada psikometrik, psikopat itu. Apa sih psikopat itu? Apa bedanya dengan sosiopat misalnya? Kalau ini psikopat didefinisikan sebagai orang yang kesulitan untuk memahami emosi orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sosiopat misalnya, sosiopat yang digunakan oleh Sherlock gitu ya dalam serial itu ya. A person who is completely unable to or willingly to behave in a way that acceptable to society. Jadi orang yang secara penuh itu tidak dapat atau tidak menginginkan untuk berperilaku yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi agak apatis secara sosial gitu. Nah ini berbeda tentu saja dengan psikopat tadi ya, yang kesulitan untuk memahami emosi orang lain itu ya. Jadi sosiopat dan psikopat kita harus tahu perbedaannya kan lewat kamus gitu, misalnya seperti itu. Itu yang ketiga ya. Jadi pemahaman seperti itu, misalnya perbedaan antar kata itu bisa dicatat dengan buku-buku kecil yang selalu kita bawa di kemanapun kita pergi gitu. Di warung kita bisa baca itu ketika jadi ketika ujian itu sudah tidak terburu-buru lagi, karena kita sudah terbiasa untuk meningkatkan pengetahuan kita setiap hari. Kemudian read and read atau membaca, baca dan baca ini. Membaca dalam bahasa asing, things that you like, not boring stuff. Jadi suatu yang kita sukai, bukan suatu yang membosankan. Notice new grammar pattern and important vocabulary. Tadi ya, mengenali pola dari tata bahasa yang baru dan kosakata penting yang muncul gitu. The more you read, the quicker you progress. Semakin banyak kamu baca, semakin cepat kamu berprogres atau berkembang. It's simple as that ya. Nah, karena kita tentu saja misalnya dulu saya suka membaca terjemahan bahasa Inggris dari Naoki Urasawa ya, Monster, 21st Century Boys gitu ya. Kemudian buku-buku Naoki Urasawa yang lain itu juga banyak gitu. Kemudian sampai sekarang ya kita mengesampingkan gaji kita atau uang kita untuk membeli buku ya, misalnya terjemahan dari Fyodor Dostoevsky ya, Devils ya, iblis itu. Jadi kita terus membaca setiap hari itu ya. Kita memaksa suatu hal yang kita suka ya, misalnya novel ini ya. Dulu saya suka The Alchemist itu yang terjemahan, kemudian saya mencari yang berbahasa Inggris ya. Meskipun bahasa aslinya mungkin bahasa Spanyol atau bahasa apa ya, lupa sih. Tapi kan kita tujuannya belajar bahasa Inggris, jadi kita gunakan literatur misalnya berbahasa Inggris ya, kalau ingin belajar bahasa Inggris. Kemudian dari situ kita jadi paham pola ini ya, tata bahasanya. Itu saja. Kemudian kelima adalah be brave atau berani ya. Don't worry about small mistake. Jadi jangan khawatir terhadap kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu artificial atau kecil gitu ya. Maksudnya dulu saya juga minder misalnya salah ucap, kemudian misalnya berbicara di depan umum gitu ya. Tapi lama-kelamaan toh nanti juga kita dalam proses keliru itu ada pasti belajarnya, ada koreksi dari orang lain gitu. No one means itu. Tidak ada yang berpikir kecuali kita sendiri ya, yang merasa khawatir. Jadi orang itu kan punya kesibukan pikirannya sendiri-sendiri ya. Kadang kita itu merasa kalau kita melakukan hal yang memalukan, orang lain itu pasti ingat. Tapi kan kalau dalam proses belajar nggak kayak gitu ya. Maksudnya proses belajar itu meskipun mungkin memalukan, orang-orang itu pasti, tiap orang itu punya kesibukan pikirannya sendiri. Jadi jangan sok GR bahwa kita itu akan diingat terus-menerus ya. Kecuali memang benar-benar itu hal-hal yang memalukan yang sifatnya konyol gitu. Tapi untuk belajar itu tidak ada, jangan sampai minder karena belum bisa gitu.
Nah, saya melampaui itu juga tidak melampaui perasaan khawatir itu juga tidak cepat ya, tapi lama-kelamaan ketika kita merasa kebutuhan itu karena yang butuh kita, tentu saja kita harus memotivasi diri sendiri agar tidak malu belajar gitu. Kemudian when you learn new vocab or grammar, use it as soon as possible. Jadi ketika belajar hal yang baru, langsung digunakan dalam misalnya membuat kalimat atau mencoba membuat kalimat sendiri dengan menggunakan kosakata yang ada. If you are not 100% accurate, someone will correct you. Sekarang kan sudah ada ChatGPT ya. Nah, kita bisa gunakan itu misalnya. Jadi ChatGPT koreksi tulisan ini gitu. Pasti nanti akan dikoreksi berdasarkan gramatikalnya gitu. Atau gunakan Grammarly atau teknologi yang lain gitu ya. Itu berhubungan dengan poin ke-6 nanti ya. Tapi poinnya adalah kita mau belajar terlebih dahulu. Jadi jangan takut, yang penting berani gitu. Challenge yourself atau tantang dirimu sendiri, go for it ya. Jadi diri kita itu memaksa untuk belajar itu pasti akan lebih cepat daripada kita nyantai-nyantai gitu ya. Jadi saya termasuk salah satu yang mensyukuri dulu memaksa diri sendiri untuk belajar membaca bahasa Inggris meskipun tidak bisa atau vocabnya masih sedikit gitu. Dulu teman saya tuh ada yang di SMP itu punya novel Harry Potter ya, tapi yang terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dia ternyata suka bahasa Inggris ya, sudah bisa bahasa Inggris ya. Nah, saya juga salah satunya juga mungkin melihat dari teman saya itu, jadi saya termotivasi untuk bisa membaca teks asli literatur yang dalam bahasa Inggris, sehingga sekarang sudah berani beli buku yang bahasa Inggris itu ya, The Devils ya, Dostoevsky ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gunakan teknologi ya. Listen to podcast. Sekarang kan banyak orang suka mendengarkan podcast atau tentu saja podcastnya dari native speaker ya, orang yang benar-benar sejak lahir itu berbahasa itu gitu. Kemudian do online test, checking your level and knowledge. Nah, ini saya terakhir IELTS saya itu 6 gitu ya. Nah, itu seharusnya bisa diperbaiki jadi 6,5 ya untuk mencari misalnya beasiswa luar gitu ya. Meskipun 6 itu sebenarnya ada beberapa univ yang bisa gitu. Dulu saya dapat LON-nya tapi gagal untuk dapat beasiswanya. Kemudian read the news in your target language. Baca berita dalam bahasa yang menjadi target pembelajaran kita ya. Nah, misalnya di sini di HP saya itu saya juga menginstal misalnya Al Jazeera bahasa Inggris ya, Al Jazeera. Ini kita mau belajar bahasa Inggris ya, misalnya membahasakan untuk membaca berita-berita dalam bahasa Inggris itu ya. Saya tuh suka baca Al Jazeera untuk misalnya memahami apa yang terjadi di Timur Tengah gitu ya, terutama atau berita-berita dunia lainnya gitu ya. Sejauh ini mungkin saya menganggap Al Jazeera itu sebagai salah satu kantor berita yang cukup objektif kalau memberitakan. Meskipun dia dimiliki oleh, kalau tidak keliru, ada hubungannya dengan pemerintahan Qatar ya atau tidak. Ini ya Al Jazeera ini ya, misalnya Palestinian vow rebuild Gaza homes destroyed by Israel brick by brick ini. Jadi ini Al Jazeera ini halamannya seperti ini. Palestinian berjanji akan membangun kembali Gaza, rumah-rumah Gaza yang dihancurkan oleh Israel brick by brick ya, atau satu bongkah per bongkah, maksudnya dari membangun dari awal gitu ya, bongkah per bongkah. Jadi itu ya, teman-teman bisa misalnya untuk memahami berita-berita barat misalnya CNN atau kemudian yang satir gitu, ada juga gitu yang seperti beberapa situs internet yang sifatnya satir gitu. Jadi itu dan kita juga mungkin di situ bisa membaca berita itu, bisa memahami ya apa tone atau ideologi dari tiap-tiap kantor berita ya, dalam tanda kutip ideologi dalam itu nanti juga kita sebisa mungkin memahami kepentingan dari masing-masing kantor berita ya, meskipun sebisa mungkin kita mencari yang objektif gitu.
Kemudian comment on articles and interact with blog author ya. Ini saya jarang menggunakannya, tapi dulu tapi sekarang mungkin ini ya lewat YouTube misalnya, bukan blog tapi situs internet untuk melihat video ya. Tentu saja kita udah tahu YouTube ya. Komen di situ misalnya tentang sepak bola, tentang apapun yang kita sukai gitu. Saya suka sekarang nonton Ozing Expression itu ya. Jadi fans dari rival, saya kan suka Arsenal, itu dia fans Spurs atau Tottenham Spurs. Jadi saya sering ngejek di kolom komentarnya gitu ya tentang Spurs. Ya. Jadi kita berinteraksi dengan situs dan orang lain yang ada di situ gitu, sehingga kita memahami bahasa gitu ya. Jadi saya juga buka channel YouTube itu untuk berinteraksi dengan orang yang asing gitu melalui bahasa Inggris. Record yourself speaking with free audio software. Jadi atau bisa juga merekam kita berbicara sendiri dengan software audio yang gratis ya. Sekarang kan sudah banyak ya kamera, kita tinggal pakai Android kamera, kemudian direkam. Kemudian kita melihat setelah sudah direkam kita melihat kembali gitu ya. Merefleksikan apa yang kurang gitu ya. Kosakata mana yang kurang tepat, kemudian nanti juga bisa itu dianalisis, ditranskrip, dianalisis dengan ChatGPT. ChatGPT berikan masukan kepada presentasi saya gitu. Sekarang penggunaan teknologi itu dengan ChatGPT ataupun dengan punyanya Microsoft itu ya, Bing itu, Copilot ya, itu kita bisa mengoreksi diri kita sendiri gitu ya. Nanti kalau masih kurang puas dengan AI karena beberapa hal itu kurang tepat, kita bisa menginginkan feedback dari teman-teman kita yang lebih pintar bahasa Inggris itu. Kemudian make your own flashcard with online flashcard generator. Jadi sekarang flashcard juga di Google Play Store itu banyak, atau di misalnya kalau ya pakai iPhone atau iPad itu ada di apa itu namanya Apple Store ya. Play game in target language. Jadi bermain game dalam target bahasa yang kita pelajari ya. Tentu saja saya dulu itu sering download emulator Game Boy Advance gitu ya, GBA, atau kita misalnya Nintendo ya. Itu kan sudah banyak game-game berbahasa Inggris ya, kan itu gamenya dari Jepang misalnya. Misalnya Digimon Bomberman Adventure gitu. Di situ ada gamenya itu ada percakapan dalam bahasa Inggris. Itu kita bisa belajar dari situ ya. Atau game teman-teman yang lain itu, game kan sekarang banyak semuanya bahasa Inggris itu. Kalau mau belajar bahasa Jepang juga sama. Pakai game-game berbahasa Jepang. Keep permanent record of your new vocab in Google Drive. Nah, bisa juga kita menggunakan misalnya suatu yang terhubung dengan Google Drive ya, sehingga kita ganti device itu tidak bermasalah karena sudah terekam dengan akun kita gitu. Misalnya Google Keep ya, gunakan Google Workspace kayak gini, Google Keep untuk merekam catatan kita, misalnya teks itu. Jadi ini ya judulnya apa, kemudian misalnya judulnya kita kosakata baru atau vocab ya, vocabulary. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, vocabulary atau kata-kata yang ingin kita pelajari ya, psikologi, psikiatri, dan lain sebagainya, neuroscience. Seperti ini ya. Jadi Google Keep itu bisa kita gunakan sebagai note atau buku catatan digital yang kita bisa akses di platform yang berbeda, di Android, di laptop, dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman menggunakan semua yang ada di internet itu untuk memaksimalkan 6 poin ini ya. Jadi use teknologi itu menampung semua kelima poin di atasnya ya. Jadi kita menggunakan teknologi itu untuk yang pertama belajar setiap hari, 2 untuk memotivasi diri kita sendiri. Jadi misalnya gunakan HP itu untuk mengingatkan belajar kita juga gitu. Jadi
motivasi juga bisa, kita kan sering otak-atik HP itu. Jadi di HP itu juga ada misalnya sticky notes untuk memotivasi kita ya. Kemudian 3, record in your vocabulary juga pakai HP bisa. Ada Google Keep gitu misalnya. Read and read. Kita membaca juga bisa pakai HP, aplikasi untuk membaca itu banyak. Kemudian yang 5, be brave ya. Misalnya gunakan HP misalnya untuk berbicara dengan sekarang ada Duolingo gitu ya. Atau berbicara dengan native itu misalnya dengan voice cam gitu ya. Dengan face cam atau kayak dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya untuk berbicara dengan orang native gitu misalnya. Jadi itu mungkin teman-teman silahkan aplikasikan 6 poin ini, nanti insya Allah teman-teman itu merasakan sendiri progres dari belajar bahasa itu ya. Mungkin itu teman-teman, silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.